Hai, berjumpa kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan berbicara dahulu mengenai apa saja mengenai Okta Investama Berjangka. Yang pertama, untuk perizinan dari Okta Investama Berjangka sendiri itu sudah sangat-sangat lengkap. Yang mana nih sudah ada license atau izin dari Bapepti, kemudian bersertifikasi dari Lembaga Clearing Indonesia, tergabung dalam ICDX, dan juga Asosiasi Aspeptindo. Nah, untuk penghargaan Okta Investama Berjangka itu sudah oke juga, karena memenangkan The Most Excellent Broker dan The Most Transparent Broker. Untuk kelebihan trading di Okta Investama Berjangka itu ada banyak, di mana yang pertama itu adalah low spread, di mana feature ini paling banyak dicari sama para trader sekarang, dikarenakan dengan spread yang rendah atau spread yang kecil diharapkan akan mendapatkan cepat untuk peluang profit di market. Kemudian low commission, commissionnya pun juga sangat-sangat minim. Dan free swap. Nah, bicara free swap, ini nih andalannya atau unggulannya dari platform MT5 Okta Investama Berjangka. Karena apa? Bicara free swap, pada saat traders membuka account di MT5-nya Okta Investama Berjangka, sedari awal sampai dengan seterusnya itu akan betul-betul free swap. Beda lain halnya karena ada beberapa di luar sana yang mungkin free swapnya hanya 3 hari kerja, 5 hari kerja, 7 hari kerja. Sedangkan kita ingatkan sekali lagi, untuk menggunakan platform MT5-nya Okta Investama Berjangka itu betul-betul selamanya free swap. Kemudian proses withdrawal itu juga sangat cepat yang mengikuti jam bank lokal nasional lokal Indonesia. Dan yang terbaru itu adalah program Oktavaganza, yang mana nih setiap kali traders itu melakukan buka posisi, tutup posisi, atau dari lot yang ada, itu nanti akan di-redeem dalam bentuk menjadi poin. Nah, dari poin tersebut, dari jumlah poin yang ada, itu nanti akan bisa ditukarkan sama hadiah langsung. Jadi, bukannya undian loh ya, ini betul-betul redeem point. Kita ulangi, dari jumlah lot yang ada itu bisa ditukarkan dengan poin. Nah, dari poin-poin yang terkumpul tersebut itu akan dapat ditukarkan hadiah langsung, mulai dari voucher sampai emas, sampai ke mobil listrik yang terbaru yang menjadi viral sekarang. Kemudian untuk media sosial Okta Investama Berjangka ini ada banyak, ada website www.okta.co.id, ada Facebooknya, ada Instagram, ada YouTube channel, ada Twitter dan TikTok. Tetapi kalau khusus untuk Instagram itu betul-betul kalau bisa, bukannya kalau bisa, itu benar-benar di subscribe karena banyak edukasi-edukasi ringan di sana yang berisikan seputar bagaimana trading yang betul, edukasi-edukasi kecil itu adanya di Instagram dan Facebook. Nah, tanpa melupakan disclaimer materi ini hanya bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, tanpa menunggu waktu lama-lama lagi, baru nih kita akan masuk ke dalam materi. Yang pertama, kita review hasil rilis data kalender ekonomi tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024. Jadi memang dalam sepekan kemarin itu terbilang banyak banget rilis suku bunga bank sentral. Ada 5 bank sentral yang merilis suku bunganya. Yang pertama itu adalah dari Australia yang dirilis tetap dari level 4,35% menjadi 4,35%. Kemudian di hari yang sama, di hari Selasa, ada sedikit kejutan yang mana Bank Sentral Jepang itu meningkatkan suku bunganya yang tadinya minus 0,1% menjadi 0%.
Itu suku bunga tersebut sebetulnya sudah ada sejak tahun 2016 dan tahun 2024 sekarang ini dapat dikatakan akhirnya BOJ betul-betul mengubah kebijakan moneternya. Kemudian di hari Kamis itu juga ada pengumuman suku bunga dari Amerika Serikat dirilis tetap dari level 5,25% menjadi 5,5%. Tetapi yang unik di sini, yang viral di sini itu adalah tiba-tiba nih bosnya Bank Sentral Amerika Serikat atau biasa kita sebut The Fed, Jerome Powell, menyebutkan wacana untuk pemotongan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat sebanyak 3 kali di tahun 2024. Yang tiap pemotongannya itu akan sebesar 25 basis point atau sebesar 0,25%, 0,25%, 0,25%. Jadi katakanlah sekarang ini suku bunga Amerika Serikat lagi bertengger di level 5,25, itu berarti pada saat akhir tahun 2024 apabila tidak ada perubahan rencana, maka suku bunga The Fed itu akan berada di level 4,5% sampai dengan 4,75%. Nah, kemudian di sesi hari Kamis itu juga ada pengumuman suku bunga daripada Bank Sentral Swiss. Nah, di sini juga ada yang menarik, yang mana dari Bank Sentral Swiss itu sendiri melakukan pemotongan suku bunga. Nah, disinilah yang mengagetkan para pelaku pasar dikarenakan apa? Biasanya kecenderungan secara normal kalau The Fed menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga, disitulah bank sentral negara lain akan baru mengikuti. Let's say Fed menaikkan 0,25%, maka bank-bank lain juga akan menaikkan 0,1 lah, 0,2 lah, 0,25 lah, gitu loh. Tetapi ini tidak. Swiss dapat kita ketahui bahwa tiba-tiba dia melakukan pemotongan. Disitulah membuka mindset para traders, membuka mindset para pelaku pasar bahwa tidak selamanya nih, bahwa untuk pengikutan rate suku bunga itu harus selalu mengikuti Amerika Serikat terlebih dahulu. Kita tetap harus melihat dari kondisi setiap negara yang memang pada dasarnya tiap-tiap negara itu adalah berbeda. Kemudian di hari yang sama, di hari Kamis, itu juga ada pengumuman dari suku bunga Bank Sentral Inggris, di mana dirilis tetap berada di level 5,25%. Nah, tetapi dapat dikatakan bahwa ada bocoran dari Andrew Bailey, dia masih mengikuti The Fed, Inggris masih mengikuti The Fed, bahwa wacana untuk pemotongan suku bunga dari Bank Sentral Inggris mungkin baru saja akan dapat terjadi di bulan Juni. Nah, jadi ya kita ulangi ya, sepekan kemarin itu betul-betul rame, betul-betul full, betul-betul seru. Tapi itu memang juga sudah kita informasikan bahwa kesempatan untuk trading itu betul-betul peluang yang sangat besar kemarin. Karena biasanya untuk pengumuman suku bunga, market akan condong bergerak one way. Nah, tanpa menunggu waktu lama, kita masuk sekarang ke Wall Street. Wall Street, aksi ambil untung membatasi pasar saham global pada Sabtu dini hari setelah seminggu mengalami kenaikan rekor yang dipicu oleh serangkaian sinyal bank sentral yang dovish. S&P 500 pada saat Jumat turun 0,14%, Dow turun 0,77%, Nasdaq menguat 0,16%, tetapi secara keseluruhan baik Dow Jones, Nasdaq maupun S&P 500 itu sebetulnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 2,3%, 2% dan 2,9%. S&P 500 secara time frame weekly juga mencatat persentase kenaikan mingguan terbesar pada tahun 2024. Jadi ya kalau untuk bicara Wall Street nih rekan-rekan trader semua,
nggak pernah kalau bosan-bosan kita sampaikan bahwa sebenarnya pada saat ini tanpa kita sadari, baik secara sadar maupun tidak sadar, sebenarnya pada saat ini sedang terjadi revolusi teknologi yang mana semuanya itu mulai condongnya berbasiskan software, berbasiskan AI, terutama AI. Contoh, katakanlah Nvidia itu akhirnya jadi berkapitalisasi terbesar sebesar 2 triliun dolar. Nah, itu tuh merupakan perusahaan Amerika Serikat yang berbasiskan AI. Banyak lagi semua. Nah, jadi kalau bicara penurunan di hari Jumat itu merupakan wajar karena apa? Setelah menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa, tiga-tiganya serentak, disitulah akhirnya mulai terjadi pergerakan koreksi. Nah, untuk minyak sendiri, kalau harga minyak terpantau turun pada perdagangan hari Jumat pekan kemarin, jika dilihat secara mingguan, harga minyak juga masih bergerak mendatar atau tidak lebih dari 1%. Ini kemungkinan karena adanya genjatan senjata di Gaza. Sementara perang di Eropa dan penyusutan stok minyak mentah di Amerika Serikat mampu menahan penurunan lebih dalam. Jadi memang kalau misalnya berita seputar minyak itu juga seru, karena serunya itu ini sedang betul-betul bertolak belakang ya. Dua faktor yang mendukung pergerakan naik minyak itu adalah satu mengenai masalah Laut Merah, Houthi Yaman. Seperti kita ketahui, kalau itu masih terus-menerus panas, berarti dapat dikatakan bahwa transportasi minyak menjadi terganggu, harga minyak akhirnya menjadi meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara perang Rusia lawan versus Ukraine di minggu kemarin itu sempat mencoba membombardir 4 kilang minyak Rusia. Nah, Rusia nggak mau kalah nih. Akhirnya pada saat hari Sabtu, hari Minggu kemarin, dia pun juga nggak mau kalah membombardir untuk kilang gas terbesar di Ukraine yang menyebabkan Ukraine ini akhirnya terjadi pemadaman listrik sampai seluas 50% daripada negara Ukraine. Nah, disitulah akhirnya dapat dikatakan bahwa penurunan harga minyak pun jadi terhambat. Sementara kalau untuk menurunkan harga minyak, yang poin pertama itu adalah perdamaian di Gaza. Jadi memang sekarang ini lagi coba ada gencatan senjata antara Israel versus Hamas yang diadakan di Qatar. Nah, kemudian untuk perlambatan pertumbuhan ekonomi dari China. Jadi ada dua faktor yang membuat harga minyak naik, ada dua faktor yang menyebabkan harga minyak itu turun. Nah, ini tensi ini saling tarik menarik, tetapi sebetulnya kalau Okta Traders itu itu juga kita sudah kasih bocoran di pekan kemarin bahwa kalau secara teknikal minyak itu dalam rentang di harga $75 sampai dengan $85 per barrel. Yang mana nih kalau sudah mendekati area $85 per barrel boleh nih untuk melakukan aksi jual. Sementara kalau mendekati $75 per barrel boleh nih untuk melakukan aksi buy. Dan betul saja sesuai dengan bocoran yang kita sampaikan di pekan kemarin, akhirnya minyak itu pada saat pekan kemarin itu harga tertingginya hanya menyentuh sampai dengan level 83.20. Akhirnya sekarang melorot lagi ke area 80 atau sebesar $3 atau sebesar 300 poin, atau kalau masuk satu lot itu sebesar 30 juta rupiah hanya dalam waktu 3 hari. Kemudian untuk emas, harga emas itu turun pada perdagangan Jumat seiring dengan penguatan dolar Amerika Serikat, namun harga emas dunia masih mampu membukukan kenaikan jika dihitung secara mingguan. Harga emas dunia telah menyentuh lagi-lagi sama beritanya harga tertinggi sepanjang masa. Nah, kenapa sih ini harga emas ini naik terus? Karena begini, rekan-rekan Okta Trader sekalian. Emas sedikit banyak itu dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan suku bunga bank sentral.
apabila suku bunga bank sentral itu menurun, dapat dikatakan emas itu akan terus mengalami kenaikan. Tetapi itu faktor untuk mendukung pergerakan harga emas. Tetapi kalau bilang turun, akan ada nggak sih turunnya? Ya ada pastinya. Karena apa? Secara teknikal kan juga ada time frame H4, ada time frame H1, ada time frame daily. Nah, emas kemarin memang betul adanya begitu pengumuman dari Jerome Powell atau pengumuman Bank Sentral Amerika Serikat itu mau melakukan pemotongan suku bunga sebanyak 3 kali, disitulah akhirnya emas itu langsung terbang meroket sampai ke level 2224-an, 2225-an. Nah, tetapi begitu sentuh harga tertinggi sepanjang masa, justru disitulah kita semua sebagai traders itu harus waspada. Karena biasanya kalau sudah menyentuh harga tertinggi sepanjang masa, itu akan terjadi pergerakan koreksi. Nah, disinilah di sesi hari Jumat, akhirnya emas itu mengalami koreksi dan ditutup turun 1,1% menjadi 2160. Sementara harga emas tetap perlu di atas support di kisaran 2150 hingga 2145 untuk melanjutkan momentum bullish. Maksudnya kata-kata ini adalah begini. Supportnya emas itu berada di angka 2150 sampai dengan 2145. Sepanjang harga emas itu selama sepekan ini masih berada di area harga 2145 dan 2115, dapat dikatakan bahwa harga emas masih akan terus bermain di zona atas. Tetapi akan lain ceritanya kalau pada saat di sepekan ini akhirnya dia berhasil break 2145 bahkan mungkin 2140. Disitulah bisa terjadi emas akan terkoreksi lebih dalam lagi. Tetapi sepanjang itu belum, berarti harga emas dapat dikatakan masih bermain atau mager di zona atas. Nah, untuk sepekan ini dapat dikatakan bahwa fundamental masih cukup oke, masih cukup rame. Untuk hari Selasa dimulai daripada consumer confidence pada Amerika Serikat dirilis sedikit meningkat dari level 106.7 menjadi 106.9 atau sedikit mengalami peningkatan, dan inflasi daripada Australia itu juga mengalami peningkatan dari 3,4% menjadi 3,5%. Nah, ini cukup nyentrik, emang cukup menarik. Kalau bicara inflasi ya justru memang maunya menurun dong. Ini Australia malahan masih terjadi peningkatan sebesar 0,1%. Kemudian untuk hari Kamis itu akan ada banyak berita GDP untuk Kanada, GDP untuk Amerika Serikat yang dirilis sama untuk Amerika Serikat dari 3,2% menjadi 3,2%, sementara untuk Kanada itu akan ada peningkatan dari 0% menjadi 0,4% atau bagus untuk Kanada. Dan di hari Kamis pun juga masih sama, akan ada data pending home sales dari minus 4,9% menjadi 1,5%. Nah, ini yang seru, ini yang cukup menarik. Karena apa? Kenaikannya itu sendiri sangat jauh, rekan-rekan traders. Karena dari minus 4,9 menjadi 1,5%, yang which is kenaikannya itu sebesar 6,4%. Wow, itu sangat signifikan. Yang kalau betul rilis data ekonomi seperti ini, berarti dapat dikatakan bahwa hari Kamis itu akan terjadi peluang untuk pergerakan penguatan pada indeks US dollar. Kemudian untuk primadona di pekan ini itu adanya di hari Jumat, yaitu Core PCE Price Index dari level 0,4% menjadi 0,34%. Nah, ini nih yang ditunggu oleh para traders sekalian di pekan ini. Hari Jumat, Core PCE Price Index. Kalau hasilnya betul adanya turun dari 0,4 menjadi 0,3%, berarti sentimen atau tensi untuk pemotongan suku bunga daripada The Fed itu akan betul-betul semakin bergema, bahwa di bulan Juni akan terjadi penurunan yang pertama kali untuk The Fed Rate. Yang kalau itu terjadi berarti akan terjadi pelemahan, sedikit pelemahan pada greenback atau indeks US dollar. Nah, pertanyaannya begini, Pak, berarti kalau soalnya banyak nih yang nanya nih, Pak,
Pak, kalau misalnya pemotongan suku bunga itu berarti nanti indeks US dollar melemah banget dong. Ya nggak gitu juga konsepnya. Karena begini, ingat, bank sentral itu kan ada banyak macam, terutama bagi orang yang bermain forex atau trader bermain forex ya. Karena apa? Amerika Serikat motongin suku bunga. Sementara ingat, untuk yang suka bermain di pound sterling, kan juga pound sterling atau bank sentral Inggrisnya kan juga memotong suku bunga. Jadi nggak begitu juga konsepnya bahwa wah indeks US dollar itu melemah sekali, akhirnya pound sterling naik. Ya enggak. Karena dua-duanya itu melakukan hal yang sama. Begitupun juga dengan Uni Eropa, begitupun juga dengan negara-negara yang lain. Itu begitu. Nah, itu untuk forex. Tetapi beda halnya dengan komoditas. Kalau bicara komoditas, nah baru tuh. Karena apa? Kalau bicara emas, faktor penggeraknya yang pertama itu hanya seputar isu geopolitik, yang kedua barulah bicaranya suku bunga. Nah, kalau suku bunganya itu akan betul-betul diturunkan secara bertahap dan gradually itu betul-betul dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun ini, disitulah dapat dikatakan bahwa emas memang betul adanya terkoreksi, tetapi kalau sudah memulai pemotongan suku bunga, disitulah dapat dikatakan emas akan kembali ke zona atas. Nah, untuk teknikal, kita lihat sama-sama. Untuk support dan resisten S&P 500 sekarang ini sedang terjadi pergerakan koreksi, atau supportnya ada di level 5274, 5246, 522 sampai dengan 5199. Dapat dikatakan bahwa area-area buy-nya S&P 500 itu berada di angka-angka yang tadi kita sebutkan, atau support-supportnya yang kita sebutkan barusan. Kemudian Nasdaq itu juga sama, sedang terjadi pergerakan koreksi dari level 18392, 18197, 18039 sampai dengan 17882. Yang paling terbagus untuk melakukan buy di Nasdaq adalah 17882. Sementara kalau S&P 500 yang paling terbagus, yang konservatif itu ada di level 5199. Nah, itu ada angkanya di Fibonacci 61,8%. Sementara untuk USD Yen, USD Yen itu juga kita lihat sama-sama, bocorannya adalah dia ini kemarin kan baru menaikkan suku bunganya dari minus 0,1% menjadi 0%. Jadi dapat dikatakan bahwa yen itu USD terhadap yen bisa jadi kemungkinan akan terjadi peluang untuk terjadi pergerakan koreksi, yaitu 150.58, 149.80, 149.16 hingga 148.53 yang di angka 61,8%. Tetapi sebaliknya, apabila USD terhadap yen itu true breakout 15190, selamat datang area angka 152.25 sampai dengan 153. Bahkan ada sebagian analis yang mengatakan USD yen itu batasan resikonya sampai dengan 155.00. Kemudian untuk N New Zealand terhadap US, kita lihat ini sedang terjadi pergerakan penurunan, kelihatan banget, di mana next support ada di level 0.5942, 0.5877, 0.5823 hingga 0.5772. Dapat dikatakan area buy atau support area yang bagus untuk melakukan buy yang kontra trend tapi itu ada di 0.5942 sampai 0.5877. Nah, bocoran untuk minyak sekarang. Nah, minyak ini juga wow, harganya lagi naik. Wow, kelihatan banget ada trend channelnya. Nah, bisa dikatakan bahwa harga minyak ini kemarin pada saat sentuh 8316, di situ akhirnya terjadi pergerakan koreksi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa peluang profit untuk mendapatkan keuntungan dari minyak di pekan kemarin berdasarkan bocoran kemarin, apabila masuk ke satu lot itu sebesar 30 juta dari gerakan ini doang nih. Nah, sekarang kalau untuk sepekan ke depan, area atas itu ada masih tetap sama di 83.16, 85.42 sampai dengan 87.68, tetapi untuk posisi buy alangkah lebih baiknya kita cari lagi harga bawah, yaitu di harga trend channel ini yang kelihatan, yang garis di bawah itu adanya di area 79 sampai dengan 80-an.
Nah, sementara untuk emas, nah ini emas nih yang dicari-cari banyak orang. Jadi memang ya, terlihat dari grafik, terlihat betul bahwa harga tertinggi kemarin itu di 2222.71. Itu makanya saya kasih toleransi bahwa harga tertingginya emas di 2224 sampai dengan 2225. Nah, sekarang ini sedang terjadi pergerakan koreksi di angka 2165. Nah, tetapi dapat dikatakan bahwa untuk target lanjutan emas itu masih ada potensi untuk ke 2175, 2164 sampai 2193. Tetapi harga 2145, ingat ya, kita ulangi lagi. Harga 2145 sampai dengan 2140 pada harga emas itu tidak boleh true breakout. Karena kalau true breakout 2145 sampai 2140 dapat dikatakan bias bullish untuk sementara akan terkoreksi dulu. Itu begitu. Jadi kalau yang mau nge-buy ya sabar, mendingan biar sampai dia jatuh dulu betul-betul, karena ingat biar bagaimanapun hari Jumat akan ada rilis data inflasi Amerika Serikat Core PCE Price Index. Oke, kemudian sudah habis materinya. Jadi tidak bosan-bosan kita ingatkan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian, pada saat lagi ada di market, selalu rencanakanlah tradingan Anda dan tradinglah sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di market bersama Okta Investama Berjangka. Bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.